Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas tentang Luna 2.0, tapi ini adalah full guide gitu ya. Jadi untuk semua holder Luna mengenai airdrop, mengenai berita-berita terbaru, ini akan cukup lengkap juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan video ini membantu, mungkin bisa bantu share videonya, like ataupun subscribe. Ini kita akan melakukan penjelasannya gitu ya, dan update terbaru. Kita akan langsung masuk dulu, tapi sebelum itu kita bahas dulu keadaan market crypto untuk hari ini. Dimana kalau untuk keadaan market crypto kembali lagi mengalami penurunan ya sekitar 3,3%, bahkan Bitcoin di 29.000, Ethereum di 1.800 dan banyak altcoin ataupun kripto-kripto lain yang mengalami koreksi. Bisa kita lihat selama 24 jam ini yang positif hanya UST. Mungkin ini karena adanya tren Luna juga yang akan terjadinya Luna 2.0 ya. Mungkin teman-teman bisa refer ke video terakhir kita juga tentang Luna 2.0. Lalu ada Sandbox, ada Celo, DCR, dan sisanya. Kalau kita lihat untuk penurunan di sini, nah banyak sekali yang mengalami penurunan juga. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Lalu kalau kita lihat untuk Fear and Greed Index, ini kita di level 12, jadi masih extreme fear gitu ya. Nah, jadi kira-kira itu untuk update market crypto. Sekarang kita masuk untuk update ini, Luna gitu ya. Bagaimana dengan Luna, bagaimana mekanisme airdropnya dan berita terbarunya. Jadi kita akan bahas di video ini. Kita akan mulai dulu untuk official statement dari Terra sendiri gitu ya, dari Terra. Dimana dia bahas ini sekitar satu hari yang lalu ya. Terra 2.0 is coming. Ya, jadi ini udah official akan dilakukan Terra 2.0. Selanjutnya, yang pentingnya adalah di sini dia bahas bahwa TFL atau Terraform Lab ini adalah organisasinya Terra ya. Terra ini adalah organisasi yang punya Luna, bisa dibilang seperti itu ya. TFL, LFG atau Luna Foundation Guard dan distribution module remove in the airdrop whitelist. Artinya mereka tidak akan mendapatkan airdrop untuk Luna yang baru gitu ya. Jadi ini cukup penting. Artinya apa? Artinya adalah the removal of these wallets atau ketika wallet-wallet ini dihilangkan gitu ya dari airdropnya, Terra is a fully community owned chain gitu. Jadi seluruhnya untuk komunitas lah gitu ya, dibagikan untuk holder, untuk developer gitu ya. Jadi untuk Terraform Lab, untuk LFG dan lain-lainnya tidak akan mendapatkan sama sekali gitu ya. Jadi ini mekanismenya. Lalu kita lanjut, kita bisa lihat dari sini, ini adalah Terra Ecosystem Revival Plan 2 ya, yang sudah dipropose dan ini sudah di-approval gitu ya. Ini ada PassGov gitu ya tulisannya. Ini untuk detailnya, tapi mungkin saya akan menjelaskan sedikit lebih simple untuk teman-teman yang kurang mengerti gitu ya. Intinya sebenarnya awalnya ya adanya Terra Network gitu kan, awal adanya Terra Network. Nah, Terra Network ini mempunyai tokennya ya, mekanisme tokennya yaitu adalah Luna ya. Ini sebagai yang sempat kita bahas di beberapa video terakhir. Berikutnya juga dengan UST. UST adalah stablecoinnya Terra gitu ya, US Terra. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu kan hasilnya apa di dalam Terra Network ini, di mana terjadinya fail ya, bahkan dua-dua Terra Network ini crash gitu ya. Makanya di sini saya kasih silang. Nah, lalu apa yang terjadi dengan adanya mereka crash ini? Yang terjadi atau solusinya mereka adalah mereka menggunakan atau membuat chain baru gitu atau network baru gitu ya. Jadi artinya sekarang akan ada dua network. Yang sebelumnya, Terra Network ini akan berganti nama menjadi Terra Classic Network lah, namanya Terra Classic gitu ya. Lalu yang baru ya, yang baru ini akan ada namanya yaitu adalah Terra 2.0. Jadi intinya itu, jadi dibagi dua. Terra Classic ini bukannya hilang gitu. Jadi kalau teman-teman yang hold Luna yang dulu atau UST yang dulu, bukan artinya hilang, mereka akan tetap coexisting. Jadi dua-duanya akan berada gitu ya. Tapi banyak yang akan berpindah dari Terra Classic ke Terra 2.0. Intinya sebenarnya seperti itu ya. Lalu di sini Terra Classic ini juga akan berganti nama. Yang awalnya adalah namanya akan Luna ya sama UST. Berikutnya Luna yang lama ini akan berganti nama menjadi Lunc atau Lunce lah bisa dibilang ya. Jadi ini yang pertama. Lalu berikutnya token di dalam Terra 2.0 namanya adalah Luna. Mungkin akan sedikit membingungkan ya karena namanya akan sama gitu ya. Tapi intinya adalah Luna yang sekarang kita akan bahas itu lebih ke arah untuk Luna yang baru. Nah, yang menariknya di dalam Terra 2.0 ini gitu ya, menariknya adalah apa? Komunitasnya ini atau token-tokennya ini akan dilakukan airdrop. Airdrop ini seperti dikirimkan token lah gitu ya. Airdrop dikirimkan token secara free gitu. Tapi intinya ada beberapa syarat. Syaratnya adalah harus menjadi holder untuk Lunce, untuk UST dan lain-lainnya. Nah, sekarang kira-kira itu untuk penjelasannya. Kita akan masuk untuk airdropnya, pembahasan untuk airdrop. Nah ini Terra 2.0 Luna Airdrop gitu ya.
Dimana menurut proposal 1623, upon Genesis on May 27, 2022 ya. Genesis ini artinya awal mulanya gitu ya, awal mulanya. Jadi awal mulanya networknya akan open itu di 27 Mei. Jadi kalau berdasarkan video ini dibuat artinya esok hari gitu ya. Eligible holders, jadi holder-holder yang akan mendapatkan airdrop adalah holder of LUNC ya. Kalau teman-teman ada Luna yang sekarang dalam exchange itu artinya LUNC karena akan berganti nama. Holder UST ya, ini USTC adalah UST coin. Lalu ada juga untuk IUST ya, Anchor UST. Will be airdrop Luna on the new chain. Jadi akan mendapatkan Luna yang baru di dalam Terra 2.0. Nah, pertanyaan adalah apakah teman-teman holder atau tidak. Kalau bukan holder mungkin bisa skip partnya, atau kalau teman-teman mau dengar juga bisa. Tapi kalau teman-teman yang holder mungkin wajib mendengarkan part ini gitu ya. Dimana untuk Luna airdrop ya akan dibagi dua. Duanya ini adalah dua snapshot gitu ya. Dua snapshot ini akan direkam lah, bisa dibilang seperti itu ya. Ada yang namanya pre-attack snapshot sama post-attack snapshot. Pre-attack snapshot ini artinya adalah sebelum Luna atau USD crash, belum dia turun gitu. Tanggalnya berapa? Tanggalnya adalah 7 Mei. Jadi kalau teman-teman yang punya Luna di exchange ataupun di wallet sebelum tanggal 7 Mei, bahkan ada jamnya gitu ya di UTC, artinya teman-teman akan mendapatkan airdrop. Kalau teman-teman, nah itu yang pertama pre-attack ya. Selanjutnya adalah post-attack. Ini untuk teman-teman yang punya Luna setelah Luna ini diserang atau setelah crash lah bisa dibilang ya, yaitu di tanggal 26 Mei. Ya, jadi mungkin untuk sekarang masih bisa dapatkan snapshot post attack sendiri. Jadi kira-kira itu pembagian dua snapshotnya gitu ya. Lalu dia bagi juga untuk holder Luna pre-attack dan holder Luna post-attack ya. Untuk lebih detail dan teman-teman kalau mengerti cek proposalnya gitu ya. Selanjutnya, when will I receive my airdrop? Kapan kita akan mendapatkan airdropnya? Dibahas di sini bahwa airdropnya akan didapatkan pas Genesis, yaitu adalah tanggal 27 Mei. Walaupun jamnya tidak ditentukan gitu ya. Tapi ini teman-teman harus cek di dalam wallet sendiri ataupun di exchange gitu ya kalau teman-teman adalah holder. Selanjutnya kita cek lagi di sini. Nah ini, asset that may not be included. Jadi ini adalah aset-aset yang tidak akan termasuk atau tidak akan masuk ke dalam snapshot, yaitu adalah UST or Luna Bridge of Terra. Jadi ini di luar chainnya Terra. Kalau di exchange bagaimana? Kalau di exchange harusnya akan dapat gitu ya. Tapi kalau teman-teman punya Luna atau UST di Kepler Wallet atau di jaringan Cosmos, itu mungkin tidak akan mendapatkan snapshotnya gitu ya. Jadi harus di bridge balik ke dalam Terra Network. Lalu ini adalah juga UST or Luna on Terra protocols that cannot be easily identified. Jadi ini lebih ke arah untuk teman-teman yang aktif di decentralized application ya, apalagi yang kecil-kecil. Lalu yang terakhir adalah untuk multi-sig contracts. Nah, mungkin teman-teman banyak yang mayoritas ini adalah pegang Luna di dalam exchange. Jadi ini saya akan lebih detail lagi. Nah, di sini. Jadi ini adalah beberapa exchange yang sudah dikonfirmasi oleh Terra sendiri gitu ya, yaitu adalah Binance, Huobi, Bybit, Bitrue, Bitfinex, Kraken, FTX, Get.io, OKX, Bitget, KuCoin, dan Lbank. Ini hanya beberapa. Untuk sisanya sebenarnya di sini dia bahas this table will continually be updated as we receive new information regarding the support of the airdrop. Jadi ini exchange yang sudah official lah. Nah, kalau teman-teman exchange yang nggak ada di sini atau exchange lokal kan, ya mungkin bisa ditanyakan ke dalam exchange masing-masing gitu ya, karena kita belum ada info lanjutan, kira-kira seperti itu. Atau bisa cek social medianya exchange. Salah satunya misalnya kita lihat dari KuCoin sendiri, di sini KuCoin will support the migration and airdrop for Terra Luna dan Terra UST gitu. Jadi dia ada official announcement-nya, teman-teman bisa cek juga gitu ya di exchange masing-masing ya. Jadi kira-kira itu untuk update tentang airdropnya. Selanjutnya mungkin pertanyaan lanjutannya adalah berapa banyak Luna yang baru atau Luna 2.0 yang akan kita dapatkan gitu ya. How much new Luna you will get for each category. Di sini dibagi gitu ya. Kita kan akan ada bagi 4 kategori. Dimana ini adalah pre-attack Luna. Jadi ini adalah Luna yang diambil sebelum attack yang tadi kita bahas ya. Ini di atas sini. Nah sini pre-attack sebelum tanggal 7 Mei. Yaitu mungkin 1 banding 1,1 gitu ya. Lalu untuk AUST atau ini yang teman-teman holder UST itu adalah 1 dibanding 0,033. Kalau teman-teman yang punya post attack ini adalah setelah diserang gitu ya. Tadi kita sudah bahas juga snapshotnya kapan. Snapshotnya ini adalah tanggal 26 Mei gitu ya. Itu mendapatkan perbandingan lunanya 1 banding 0,00015.
dan post attack UST mendapatkan sekitar 1:0,013. Sekali lagi ini kalkulasinya sebenarnya masih rough calculation atau kalkulasi kasar gitu ya. Tapi intinya ini sudah ada gambaran lah gitu ya. Contoh, misalnya teman-teman punya 1000 UST on May 27. Jadi teman-teman masih punya UST di tanggal 27 Mei. Artinya ini adalah post attack UST gitu ya. Nah, 1000 UST ini karena pembagiannya 1:0,013, artinya 0,013 dikali 1000 UST yang teman-teman punya. Dan artinya teman-teman akan mendapatkan sekitar 13 Luna yang baru gitu. Jadi ini teman-teman bisa kalkulasi sendiri sesuai holding masing-masing gitu ya. Kita tidak akan kasih tutorialnya dan lain-lainnya. Selanjutnya kita dari sini. Nah, ini juga penting ya. Jadi dari 13 Luna yang baru ini, regardless of your category, you will get 30% of your airdrop at Genesis. Jadi ya 30% dari 13 Luna yang baru ini akan didapatkan di awal at Genesis ya, besok tanggal 27 Mei. Sisanya bagaimana? Sisanya ini akan divested. Jadi ini lebih ke arah dicicil lah. Luna akan berikan ke tetap wallet yang sama gitu ya, tapi ini akan selama 2 tahun setengah, 2 years with over 2 years sorry ya, dengan 6 month cliff. Jadi setelah 6 bulan baru mendapatkan airdropnya karena ada cliff gitu ya. Jadi 6 bulan pertama tidak akan mendapatkan airdrop, tapi setelahnya akan mendapatkan. Jadi intinya itu ya, jadi hanya 30% dari total semuanya yang akan available ya. Itu beberapa Luna yang didapat. Selanjutnya kita lihat juga, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah beli Luna atau tidak gitu ya. Tapi kembali lagi disclaimer on and do your own research. Kalau menurut saya pertanyaannya adalah lebih ke arah tujuan teman-teman gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya apakah untuk investasi, apakah untuk trading, dan apakah untuk spekulasi gitu ya. Kalau untuk invest, apakah Luna masih berpotensi? Kayaknya sedikit susah gitu ya. Kenapa? Karena di sini kita lihat poin kedua adalah kehilangan kepercayaan gitu ya. Banyak holders yang dulunya support Luna sekarang kehilangan kepercayaan karena cukup kecewa gitu ya. Untuk trading sebenarnya juga susah gitu ya, karena lebih ke arah spekulasi sebenarnya. Jadi kalau spekulasi ya bisa, tapi very high risk, dan saya juga tidak akan rekomendasi teman-teman juga untuk melakukan spekulasi. Intinya seperti itu. Selanjutnya kita juga harus mikir juga tentang airdropnya gitu ya. Jadi Luna yang didapat, Luna yang baru gitu ya, untuk para holder yang kita bahas di sini ya, Luna yang baru, apakah akan didam atau tidak? Didam artinya baru dapat langsung dijual gitu ya, karena itu akan membuat selling pressure lagi kepada Luna, dan ini mungkin ada kemungkinan untuk terjadi juga sebenarnya ya. Jadi ini harus dijadikan bahan perhitungan juga untuk teman-teman. Kita juga bisa lihat dari sini beberapa opini gitu ya. Dari EQ dia bahas the Terra Money team successfully rack people finance to zero gitu ya, karena saya tahu banyak sekali yang kena dampaknya juga tentang Terra Luna, makanya rugi gitu ya. Lalu sekarang kita lihat, now they are going for Luna 2.0. Jadi dia membuat Luna yang baru atau network yang baru. Bahkan dia bilang bahwa the whole big exchange are in support and the ecosystem is just looking away from this madness. Jadi dia bilang exchange besar juga support dan lain-lainnya. Sebenarnya kalau untuk exchange sebenarnya ini lebih ke arah untuk para holdernya juga gitu ya. Jadi kalau dia tidak support, ini juga akan berdampak kepada holder. Jadi mau nggak mau sebenarnya dia harus support kalau untuk exchange gitu ya. Tapi ini benar. Kenapa dia harus membuat Luna 2.0? Kenapa dia nggak burn dan lain-lain? Itu masih menjadi pertanyaan kita gitu ya. Jadi ini selanjutnya kita lihat juga dari Watcher Guru, di mana nih Satoshi Nakamoto adalah founder atau co-founder dari Dogecoin sendiri. Dia bahas bahwa dia bilang Luna 2.0 will show the world just how truly dumb crypto gamblers really are. Jadi lebih karena memang ya orang yang beli Luna 2.0 gitu ya, ini lebih karena benar-benar spekulasi yang kita bahas gitu ya. Jadi saya sebenarnya nggak ada komen, tapi ya kalau mungkin banyak teman-teman yang suka adrenalin gitu ya. Tapi ini pemikiran yang kita harus dapatkan juga. Nah, lalu yang terakhir kita akan lihat juga bagaimana gitu ya pemikiran saya tentang Luna. Kalau saya sendiri lebih karena neutral gitu ya. Jadi kita nggak terlalu bullish tentang Luna dan lebih karena netral, karena ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Luna ini masih mempunyai komunitas dan developer yang kuat gitu ya. Ini yang cukup positifnya. Lalu yang kedua, ya beberapa dari decentralized aplikasi yang dulunya di dalam chain di sini ya. Kalau teman-teman lihat di dalam Luna yang pertama di sini, ini juga ikut berpindah ke dalam Terra 2.0. Jadi ya bisa dibilang hampir sama lah gitu ya. Jadi ini masih cukup positif. Tapi yang lebih parahnya yang harus kita melihat adalah, pertama adalah kehilangan kepercayaan dari holder. Jadi ya beberapa holder besar ya pasti merasakan kekecewaan juga.
gitu. Jadi ini adalah negatif dan biasanya akan susah untuk mendapatkan trust yang baru gitu. Lalu kita harus lihat juga bahwa Terra yang awal itu kan sudah gagal gitu ya. Terra yang awal sudah gagal, apakah Terra yang baru ini akan berhasil atau tidak gitu. Kan ini masih menjadi pertanyaan juga. Dan biasanya justru kalau udah gagal mungkin ya bisa gagal berikutnya juga. Ada kemungkinan lah, bahkan cukup besar gitu. Lalu yang terakhir adalah dibawa ke jalur hukum gitu ya. Karena ini cukup besar sekali, dia punya dampak ke dalam market kripto, ke dalam investor. Jadi ya teman-teman bisa lihat dari berita sendiri, Do Kwon atau Terra akan diinvestigasi juga gitu ya, dibawa ke jalur hukum, dan kita tidak tahu ke depannya bagaimana juga tentang hal ini. Jadi intinya itu ya, untuk full guide untuk Terra 2.0 ya untuk video kali ini. Dan kalau misalnya teman-teman merasa video ini membantu, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.